Direncanakan sebagai destinasi wisata heritage baru, tentu ada banyak hal menarik yang disuguhkan Pringgitan Pendopo Kabupaten Malang. Lantas, seperti apa sih suasana Pendopo Kabupaten Malang? Yuk kita keliling menikmati keindahan di bangunan berusia 2 abad yang masih utuh dan indah ini. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam area Pringgitan Pendopo Kabupaten Malang, begitu nggak Pak? Ya. Nah, ini bisa dijelaskan Pak Wahyu, ini ruangan apa? Ini Pringgitan. Jadi dulu pada saat sebagai tempat tinggal Pak Bupati, ini menjadi ruang keluarga. Biasanya beliau menerima tamu yang masih kekerabatan, kekeluargaan, beliau menerima di sekitar sini. Tapi kalau tamu-tamu pejabat yang lain, beliau menerima di luar. Tapi kalau di sini memang ada privasi, karena kanan kiri ini ada kamar-kamar tempat beristirahatannya beliau beserta keluarga. Jadi kadang-kadang di sini hanya menerima untuk ruang keluarga dan juga mungkin kerabat-kerabat terdekat, saudara-saudara, seperti itu. Pak, tadi kan sempat disinggung kalau sebenarnya ini nanti akan dijadikan sebagai lokasi wisata, salah satu pariwisata baru di Malang. Nah, ini nanti kalau sudah jadi tempat wisata, boleh ini wisatawan masuk ke sini atau seperti apa? Boleh. Jadi terbuka dan gratis, ya. Jadi ini memang kita pertama ingin menunjukkan bahwa dulu sempat ini tertutup karena menjadi rumah tempat tinggalnya Pak Bupati. Sekarang semua warga masyarakat bisa melihat langsung situasi bagaimana kondisi rumah tinggal Pak Bupati, ya. Ini turun temurun mulai dari dulu ya seperti ini. Ya. Pak Dwi, sebagai salah satu tim ahli cagar budaya juga, seperti apa Pak rencana dari pemerintah Kabupaten Malang untuk menjadikan area Pendopo Pringgitan ini sebagai salah satu tempat wisata? Ya, baik. Jadi beruntung ya. Kompleks Pendopo Kabupaten Malang paling tidak untuk bangunan-bangunan pokoknya itu masih terlestarikan hingga sekarang. Tapi paling tidak ada 4 komponen bangunan pokok dalam kompleks rumah tinggal Bupati atau kita sering sebut Pendopo Kabupaten. Yang paling awal itu pendoponya, ya, pendoponya itu yang terdepan. Di belakang pendopo itulah yang sebenarnya disebut dengan Pringgitan. Ya, jadi Pringgitan itu yang di luar pintu 3 ini, itu Pringgitannya. Mengapa disebut Pringgitan? Karena di tempat itulah saat-saat tertentu bisa dipertunjukkan, bisa dipentaskan pertunjukan ringgit wayang, tapi untuk skala terbatas. Ya, karena itu sebutannya Paringgitan. Nah, itu di belakang Paringgitan di tempat ini. Inilah yang dalam istilah sekarang disebut ruang keluarga, kalau dahulu disebut dengan dalem. Nah, pada ruang keluarga ini masih luar biasa ya. Kita mendapati adanya 4 kamar pada sayap kanan dan sayap kiri. Ya, 2 di kamar di sayap kanan, 2 di sayap kiri. Nah, interiornya beserta pernak-perniknya masih lestari hingga sekarang. Yang luar biasa yang bisa kita lihat, yang pertama adalah tekelnya. Jadi di bangunan ini paling tidak ada 3 motif tekel. Motif tekel yang di ruang dalam ini atau di dalam ini, kemudian di Pringgitan ini 1 motif. Mungkin juga yang ada di dalam kamar juga 1 motif dengan ini. Dan tertutup karpet ya. Nah, kemudian yang di belakang, di belakang dalam atau ruang keluarga inilah yang disebut dengan gandok. Ini bangunan setengah terbuka dan masih lestari. Masih lestari. Nah, ini jadi kalau kita lihat strukturnya masih struktur lama. Tata letak detail-detail ruang-ruangnya bagian demi bagian masih lama. Tekel masih lama, dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah bagian mengenai pintu dan jendela. Ini masih pintu jendela lama, bahkan grendelnya, engselnya masih engsel lama, beberapa kaca esnya masih ada kaca es lama, termasuk teralis-teralisnya. Oleh karena ada kemungkinan dahulu memang bentuk ya ini yang agak berubah ini memang
bentuk plafon ya. Ada bentuk plafon yang lama yang masih bisa kita lihat justru di gandok yang di belakang. Pada umumnya bangunan-bangunan utama semacam ini dahulu plafonnya itu, karena ini rumah utama ya, bangunan pendopo kabupaten itu bisa dari tembaga yang berhias. Di beberapa nanti bisa kita cari studi banding ya, model tembaga semacam apa begitu. Nah, jadi inilah yang menurut saya pendopo Kabupaten Malang itu dapat dikatakan atau masuk pada kategori bangunan cagar budaya yang relatif lestari ya. Oleh karena itu saya kira ke depan ada dua hal yang mesti dilakukan terhadap pendopo kabupaten ini, karena dalam fungsi praktisnya oleh karena sejak tahun 2013 pusat pemerintahan Kabupaten Malang itu sudah direlokasi ke arah Kepanjen, maka ini menjadi monumen ya. Jadi fungsinya tidak lagi berfungsi praktis untuk menjalankan pemerintahan, tapi lebih menjadi monumen ya. Sebagai monumen maka ini boleh dikatakan menjadi peninggalan yang perlu dilindungi dengan apa yang dahulu disebut dengan monumen ordonansi, yang sekarang disebut dengan Undang-Undang Cagar Budaya. Nah, ada dua tugas utama dalam kaitan dengan Undang-Undang Cagar Budaya. Yang pertama itu melestarikan, yang kedua memfungsikan. Tadi Pak Wahyu betul bahwa jika bangunan ini tidak difungsikan, maka akan justru menyebabkan terjadinya kerusakan karena berkaitan dengan perawatan ya. Karena berfungsi maka terawat. Kalau tidak berfungsi maka tidak terawat. Nah, itu konsekuensi logis. Oleh karena itu ada baiknya dirawat dengan memfungsikan, karena amanah dari Undang-Undang Cagar Budaya itu tidak hanya melestarikan tapi juga memanfaatkan. Ini berkaitan dengan pemanfaatan. Pemanfaatannya apa? Yang tepat pemanfaatannya itu adalah mengingat Malang Raya itu merupakan kawasan wisata dan ini berada di sentra kota Malang ya, maka ini bisa dijadikan sebagai wisata yang spesifik, yaitu wisata heritage. Oleh karena itu saya kira ke depan perlu mulai dipikirkan untuk mendisplaynya. Saya kira perlu ada menu-menu tambahan yang dihadirkan ya, selain foto-foto para bupati juga jejak-jejak lama itu nanti akan bisa kita display di beberapa kamar. Nah, salah satu di antara 4 kamar ini ada satu kamar yang istimewa. Ya, jadi yang ada di bagian selatan dari sayap timur, yang konon ini merupakan kamar khusus dari Bupati Malang yang pertama, yaitu Noto Adiningrat yang pertama yang memerintah di Malang pada tahun 1819 sampai dengan 39 selama kurang lebih 2 dasawarsa. Nah, inilah yang hingga sekarang menjadi semacam salah satu dari 4 kamar utama yang disakralkan. Nah, ini saya kira riwayat-riwayat narasi-narasi semacam ini menjadi sesuatu yang penting bila mana tempat ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai tempat destinasi wisata heritage. Oke, Pak Wade, ini kan tadi pastinya ada beberapa PR khususnya untuk disebut park ketika ini nanti sudah menjadi destinasi wisata baru. Kesiapan dari anggaran dan lain sebagainya untuk merawat kondisi supaya tetap utuh seperti apa? Ya memang kami sudah dengan atas perintah Pak Sekda dan Bupati, kita sudah akan mengimplementasikan Perda Nomor 3 tahun 2011 Pak Adi. Jadi kita sudah sebelum tahun yang lalu Pak Sekda, kita sudah persiapkan ini sebenarnya. Di 2011 kami sudah siapkan ini sebagai cagar budaya, karena sudah kita punya visi ke depan bahwa bagaimana kita seperti saya sampaikan Pak Adi tadi melestarikan dan memfungsikan. Nah, ini sudah kita lakukan memang sampai dengan saat ini, sehingga kemarin atas perintah pimpinan Pak Sekda dan Bupati kami sudah membuat grand design Pak. Kita buat grand design seperti yang sampaikan Pak Adi tadi, mulai pendopo, peninggitan, dalam sampai dengan ronda itu sudah kita buat. Bagaimana nanti masyarakat Malang Raya harus mengetahui bahwa di sini cikal bakal Malang Raya ya ini. Jadi mungkin kita sekaligus uri-uri budaya Pak. Betul. Bahwa anak-anak kita harus tahu. Nah ini loh, kalian kalau memang mau melihat Malang Raya secara utuh, datanglah ke Pendopo Kabupaten Malang. Di situ kan kalian akan melihat
bagaimana sejarahnya pendopo kita seperti apa, peringgitan seperti apa fungsinya, kemudian bagaimana di dalam. Nah, dalam itu saya sepakat dengan Pak Seta dan Pak Dwi, kan kita display. Jadi nanti di sini kita buat menarik mungkin, gimana caranya seseorang punya imajinasi dengan melihat satu benda, seperti apa sih dulu. Nah, itu yang akan kita bangkitkan sehingga daya khayal dari teman-teman anak-anak kita ke depan ini bisa biar tahu bahwa ini budaya yang harus kita lestarikan bersama. Ini milik bangsa, milik masyarakat Malang yang harus kita lestarikan, sehingga di tahun 2021 harapannya Pak Seta dan Pak Bupati ini harus kita wujudkan bahwa ini nanti menjadi destinasi wisata unggulan dari masyarakat Malang Raya, dan itu sudah kita persiapkan. Desain sudah kita buat, nanti dalam waktu dekat akan kita rubah semuanya seperti yang arahan Pak Budi tadi. Ini akan kita kembalikan seperti sedia kala. Jadi semua dicat putih, mulai tembok sampai dengan desain semua. Kemudian juga Pak Seta ini orang kronologi, desainer ya. Kita lebih fokus lagi ke sana. Jadi tapi bagaimana mereka melihat pendopo, melihat dalam sampai dengan sampai dengan UKM-nya, Pak. Betul. Kita di belakang ini setelah mereka melihat pendopo, melihat di dalam imajinasinya, di luar bisa santai-santai menikmati semua makanan menu ala UKM khas Malang. Jadi kita sudah termasuk tampilan Pak Di. Pak Seta sudah meminta kita untuk ada display mungkin untuk 5-10 penari, sehingga kalau ada tamu-tamu khusus mereka bisa di situ menyaksikan seni budayanya Kabupaten Malang, Kota Malang juga Kota Batu, juga bisa menikmati menu-menu yang memang khas daripada Malang. Ya, mungkin sedikit tambahan ya. Jadi memang posisi pendopo kabupaten ini seringkali mengundang pertanyaan. Karena kalau kita lihat posisi dari alun-alun kota ini jadi ganjil, jadi aneh. Karena pendopo kabupaten itu tidak menghadap ke alun-alun, dan yang kedua posisinya di sebelah timur alun-alun. Ini tidak lazim. Di tempat-tempat lain pendopo kabupaten itu cenderung ada di sebelah utara kabupaten dan menghadap alun-alun. Oleh karena itu saya kira ke depan kita perlu membuat juga Pak, ini kebetulan Pak Wahyu teknologi Jadi kita membuat maket besar yang menunjukkan bahwa sebenarnya posisi pendopo kabupaten itu tidak ganjil. Karena apa? Semula pendopo kabupaten itu menghadap alun-alun. Alun-alun kabupaten yang pertama itu adalah di sebelah selatan. Pendopo kabupaten ini pas di tengah sisi utara, jadi menghadap alun-alun. Jadi itulah alun-alun yang sudah dibangun sejak tahun 1822. Adapun alun-alun kota itu baru dibangun 1882, 60 tahun berikutnya. Jadi direlokasi dari alun-alun pertama ke alun-alun kedua. Mengapa digeser ke barat? Karena supaya memiliki akses tepat dengan jalan poros dari Calaget Kayu Tangan. Itu pas di situ. Kalau posisi alun-alunnya masih di alun-alun 1, itu agak menyimpang ke arah timur. Jadi digeser itu antara lain mempertimbangkan ini kaitan dengan perencanaan Malang sebagaimana dirancangkan oleh Karsten dan seterusnya, sehingga perlu direlokasi. Nah, ini yang saya kira perlu ditampilkan Pak, supaya orang menjadi jelas. Itu akan tampak sekali. Utara adalah pendopo kabupaten, selatan pasar. Nah, pasar itu benar selatan alun-alun. Kalau di alun-alun kota nggak ketemu di selatan alun-alun, di sebelah timur. Nah, ini saya kira itu juga perlu dibuat. Juga di market itu kita juga perlu melacak arsip-arsip lama, termasuk bangunan-bangunan pendukung. Karena biasanya pendopo kabupaten itu ada magersarennya, Pak. Tempat tinggal para magersari. Jadi orang-orang yang membantu keluarga bupati gitu ya. Magersarinya tentu ada di belakang gandok. Kemudian tempat kuda dan kereta. Dan seterusnya. Termasuk gudang untuk terutama untuk kopi, Pak. Karena ketika panen kopi, daerah-daerah produsen kopi itu juga memberikan semacam semacam hadiah ya, semacam bukan upeti ya, semacam hadiah yang dipersembahkan kepada Kanjeng Bupati, dan ada semacam lumbung kopinya. Saya kira semacam ini ke depan perlu kita
kita pikirkan displaynya Pak Made, sehingga selain bangunan-bangunan ada baiknya menurut saya itu juga ada diorama Pak. Sehingga nanti akan bisa tergambar bagaimana Malang sebelum munculnya Kabupaten Malang. Karena sebelum muncul Kabupaten Malang itu kan sudah ada pemerintahan terdahulu. Jadi paling tidak ada 3 fase pemerintahan yang berkembang di Malang, mulai dari Kadipaten Malang yang pucuk pimpinannya Adipati, Katumenggungan Malang yang pucuk pimpinannya Tumenggung, baru yang terakhir itu Kabupaten. Nah, fase-fase ini nanti di diorama itu diharapkan nanti bisa tergambar gitu ya, untuk melengkapi. Mungkin selain tadi Pak ya, menyambung juga untuk Pak Wahyu, ketika selain ada diorama atau lain sebagainya, ini kan sebenarnya ada beberapa bangunan baru nih Pak di sekitar pendopo. Nah ini kan secara berangsur juga kepemimpinan sudah berpindah ke wilayah Kabupaten Nanan. Ke depan seperti apa Pak wilayah sekitar pendopo ini? Diapakan? Sebenarnya kan gini, saya tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dwi. Kalau secara mikro tadi gitu, dan secara makro memang ada beberapa perubahan-perubahan dari itu. Dan sebetulnya ini akan lebih baik lagi Pak Dwi, nanti kita dengan kota ini harus duduk bersama, karena kan kota sekarang ini dengan konsepnya sedang akan membangun heritage kayu tangan. Sebetulnya ini kalau kita kombinasikan dengan sekarang pendopo ini akan jadi cagar budaya, akan menjadi satu kesatuan yang baik. Dan juga akan cerita dari Pak Dwi tadi, kenapa alun-alun sebetulnya ada di selatan, kemudian kalau pindah ke situ, itu kan ada urusan ada kaitannya dengan kayu tangan. Nah itu kalau itu jadi satu kemasan, itu akan jadi hal yang menarik. Nah makanya nanti ini mungkin Pak Dwi bisa memfasilitasi, karena Pak Dwi ahli sejarah ya, satu kesatuan ini secara makro itu akan jadi menarik, daya tarik tersendiri apabila ini ada historisnya masing-masing. Ada balai kota, kenapa kemudian ada bangunan-bangunan yang sepanjang kayu tangan, ada peninggal, kemudian ada alun-alun kenapa di sini, kemudian alun-alun selatan, pasar besar ada di sana. Nah, jadi satu kesatuan jadi hal kemasan yang menarik kan sebenarnya itu kan Pak Dwi. Nah, pertanyaan tadi, kita memang secara bertahap akan ke Panjen, karena sudah jelas bahwa di tahun 2008 kemarin kita sudah ditetapkan ibu kota Kabupaten Malang dari Kepanjen. Jadi kita akan memanfaatkan bangunan ini supaya nanti tetap berfungsi. Kita akan memanfaatkan bangunan ini untuk mendukung cagar budaya ini. Nah, akan lebih baik lagi tadi secara makro kita ada kaitannya dengan heritage, kemudian jadi kesatuan. Jadi destinasi wisata ini jangan jadi ini sendiri, padahal ini satu kesatuan. Secara historis ini kan ada kaitannya semua, sampaikan oleh Pak Dwi itu. Nah, jadi seperti itu. Kita akan berangsur-angsur bertahap, kita akan pindah ke Panjen, hanya memang kita akan memanfaatkan ini. Kalau itu pemanfaatannya di satu kesatuan akan lebih baik. Apakah nanti ini seperti yang bukan menjadi cagar budaya itu adalah bangunan-bangunan di sekitarnya. Ini otomatis kita akan pindah, dan pemanfaatan bangunan ini harapan kami nanti bisa seperti saat di Sleman kita kemarin itu antara ada Ambarukmo dengan pendopo. Karena saya lihat ini Pak Dwi tadi betul Pak Dwi. Saya pada saat di Sleman kemarin ada pendopo di sana, itu juga sama. Timur Selatan ini ada satu ruang khusus yang memang sama sekali tidak pernah diotak-atik. Dan tadi menurut Pak Dwi itu ya sama. Ini kita juga di Timur Selatan gitu. Dan ya ini kita nggak tahu ya kenapa ini Pak Dwi mungkin banyak tahu. Nah kita akan seperti itu. Karena akhirnya Sleman pindah ke ibu kotanya, pindah masuk. Kemudian pemanfaatannya ini untuk mendukung cagar budaya ini. Dan harapan saya kita satu kesatuan aja. Jadi di kota ada konsep heritage-nya yang di panjang kayu tangan, terus nanti kalau ketemu dengan pendopo, dia jadi satu hal yang bagus kan begitu. Itu. Nah, jadi saya kira memang gagasan untuk menghadirkan, moga-moga segera bisa kita realisasikan. Destinasi wisata heritage pendopo kabupaten itu akan menambah satu komponen integral. Saya katakan komponen integral karena kita tidak ini kan satu entitas ya, entitas ekologis, entitas entitas kawasan ya. Bahkan ini adalah sentra. Oleh karena itu saya kira betul yang dikatakan Pak Wahyu. Jadi memang apa yang geliat yang disiapkan oleh Kota Malang dengan koridor kayu tangan
itu mesti dilanjut ke arah selatan, yaitu alun-alun. Dan jika berbicara alun-alun, maka bagaimanapun juga akan berbicara pendopo. Karena alun-alun kota itu bukan alun-alunnya Kota Malang, tapi alun-alunnya Kabupaten Malang. Yang sekarang lokasinya di Kota Malang. Dulu dibuat itu untuk kabupaten. Nah, Belanda kemudian membuat satu satu taman yang berbentuk bulat yang kemudian disebut dengan alun-alun oleh masyarakat Jawa, disebut dengan alun-alun bunder, sehingga ada alun-alun kembar, ada alun-alun yang bunder dan alun-alun yang kota. Ini saya kira ke depan itu. Nah, mungkin juga ada baiknya sekalian ya, kalau kita mau merancangkan ini, ada baiknya memang didahului Pak, dengan membuat semacam studi dulu. Betul. Bersamaan itu ya, sekaligus kita berbicara tentang 2 abad pendopo Kabupaten Malang, karena ini kan 2 abad ya, kurang lebih 2 abad lah. Pendopo ini dibangun kurang lebih tahun 1819 atau 20, sekarang tahun 21. Nah, jadi betul-betul 2 abad, sehingga kita akan berbicara 2 abad pendopo Kabupaten Malang. Tidak hanya bicara tentang bangunannya, tapi juga berbicara juga tentang aktivitas-aktivitas yang pernah dicatatkan oleh sejarah di areal ini. Sebenarnya tidak hanya pendopo kabupaten, ada satu hal lagi yang di tetangganya yang sebenarnya merupakan bagian dari pendopo kabupaten, yaitu Dalem Patih, Pak. Nah, jadi dulu seperti Pak Sekda ini adalah patih. Jadi urusan pemerintahan itu patih lah yang menangani. Dan ada dalam kepatihan itu yang ada di sebelah timur pendopo kabupaten. Jadi berdampingan. Ini rumah tinggal Kanjeng Bupati, sebelah timurnya rumah tinggal patih yang semacam sekretaris daerah sekarang. Dan Malang kebetulan punya itu, berdekatan, tetangga, hanya dibatasi tembok dan dulu ada pintu butulannya. Oke, itu tadi bincang-bincang kita bareng dengan Sekda Kabupaten Malang, Pak Wahyu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Pak Made, dan juga tim ahli cagar budaya Kota Malang, Bapak Dwi Cahyono. Jadi ada banyak hal menarik tadi yang kita bahas bersama. Yang menarik buat teman-teman yang pengen banget datang ke sini, bisa langsung datang. Bisa nih pre-wed di sini, gratis cuy. Bisa juga foto-foto di sini, di ruangan yang bagus ini, langsung aja datang ke sini ya. Jangan lupa saksikan Time Talk episode berikutnya. Time Talk solutif dan mencerahkan.